Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhira 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Segala puji hanyalah milik Allah Subhanahu wa taala. Dialah Allah yang Maha Pengasih, tak pernah pilih kasih, dan Maha Penyayang, tak pernah pandang sayang. Salawat beserta salam tak pernah lupa tercurah kepada junjungan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi, the top leadership in the world, seorang nabi yang telah menggulung tikar-tikar kemunafikan dan membentangkan permadani keislaman, seorang nabi yang telah membawa umat manusia menuju ad-dinul Islam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Islam secara etimologi berasal dari beberapa suku kata di dalam bahasa Arab. Di antaranya aslama yuslimu islaman, yang berarti taat, patuh, tunduk, ataupun berserah diri. Kemudian pula berasal dari kata salama, yang berarti keselamatan. Maka dapat ditarik sebuah pengertian, siapapun yang patuh, taat, dan berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan mencapai keselamatan baik di dunia maupun di akhirat. Idza qala lahu rabbuhu aslim qala aslamtu lirabbil alamin. Dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada Ibrahim, berserah dirilah. Kemudian Ibrahim menjawab, aku berserah diri kepada Allah, Tuhan semesta alam. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Berbicara tentang Islam, maka sangat erat kaitannya dengan sebutan rahmatan lil alamin. Ini merupakan sebuah kesimpulan yang ditarik dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 107, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin." Dan tidaklah kami mengutusmu Muhammad kecuali membawa rahmat bagi seluruh alam. Menurut Profesor Dr. Muhammad Quraisy Shihab, di dalam tafsirnya Al-Misbah, ia menyebutkan ayat yang begitu singkat, terdiri dari 25 huruf dan 5 kata ini mengandung makna yang begitu luas. Rasul bukan hanya membawa ajaran sebagai rahmat kepada umat manusia, kepada seluruh alam semesta, tetapi dialah rahmat dan juga menjadi rahmat. Kemudian menurut Sayyid Al-Khut, di dalam tafsirnya Fi Zilalatil Quran, ia menyebutkan bahwa risalah yang dibawakan oleh Nabi Muhammad bukan hanya menjadi rahmat bagi sesama umat Islam saja, tetapi bagi non-Islam dan semua makhluk-makhluk ciptaan Allah di muka bumi ini. Sehingga dapat ditarik sebuah makna yang besar dari ayat tersebut adalah rahmat yang merupakan kasih sayang dan lil alamin kepada seluruh makhluk, yang mencakup aspek keseluruhan, baik manusia, jin, hewan, maupun tumbuh-tumbuhan. Sehingga kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk saling menghormati sesama manusia, saling memberi manfaat kepada sesama manusia, tanpa melihat, tanpa membedakan suku, bangsa, ras, maupun agamanya. Khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah mereka yang bermanfaat untuk manusia yang lain. Kemudian juga kita diperintahkan untuk saling mencintai, saling menyayangi antara sesama makhluk Allah yang lain sebagai bentuk penghormatan terhadap ciptaan-ciptaan Allah Subhanahu wa taala di muka bumi ini. Inilah bentuk-bentuk dari kesejukan agama Islam yang memberikan rahmat, yang memberikan kasih sayang kepada siapapun juga yang berada di muka bumi ini tanpa membeda-bedakan. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada akhirnya sebagai penutup, tatkala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya, apa hakikat dari sebuah agama? Kemudian beliau menjawab, ad-dinu husnul khuluq. Agama adalah berbudi luhur dalam kehidupan bermasyarakat, berkeluarga, berpolitik, berbisnis, berpendidikan, dan lain sebagainya. Ibarat sebuah lingkaran yang sangat besar, pusatnya adalah rahmat atau kasih sayang, dan pedomannya adalah Al-Quran dan sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum nikmati wa raditu lakumul Islam madina. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wallahu mu'afiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.